Di luar apa di dalam? Kita ngobrol sama Isrol Media Legal. Ya, Isrol, gimana aktivitasmu dalam berkreasi street art mungkin ya, terutama di selama masa pandemi ini? Tetap jalan sih. Iya. Kayak kita juga jalan kan? Sama nih, kayak kita juga jalan nih. Ya beberapa waktu di 3 bulan yang lalu lah, kayak ya masih beruntung bisa gambar di luar kota, di Kebumen gitu. Kemarin baru anget-angetnya lagi aku gambar itu di Semarang, project Histeria itu. Jadi pandemi ya di satu sisi nggak membatasi kita buat berkarya di manapun gitu. Tapi yang berubah secara signifikan ada nggak? Terus kamu juga biasanya kan seniman-seniman podo gawe kegiatan dan aktivitas baru tau, ada nggak? Ya ada gitu, karena kemarin di awal pandemi aku lebih banyak di rumah gitu, awal-awal banget bikin ya merchandise, masker gitu. Terus kemudian setelah itu beraktivitas di studio, bikin-bikin macam-macam yang bisa dikerjakan di dalam ruangan. Ya tentunya berhubungan dengan karya lah. Contohnya apa? Bikin rakpot. Bikin rakpot, terus bikin ya karya kecil-kecil dalam bentuk ini apa namanya, bahan seng plat sama besi-besian. Terus ini sampai ke proyek pameran di tempat Mas Heru, gimana cerita? Ini menarik nih tempat Heru. Jadi singkat cerita si Arya Panjalu sih nginvite untuk bikin pameran tunggal di warung Heru. Itu waktunya cukup singkat ya, kurang lebih sekitar sebulanan lah gitu ya. Aku diminta buat pameran tunggal di warung Heru. Dan kebetulan karya-karya yang dipamerin sekarang ini ada beberapa karya baru dan ada beberapa karya yang lama gitu, sekitar 2 tahunan gitu. Kalau secara spesifik yang hadir di pameran ini apa karya atau karya atau baik karya maupun prakteknya? Masih yang berkaitan dengan karya-karya di jalan tentunya, cuma ini lebih bikin kecil gitu volume artworknya gitu, karena ya mengingat di dalam ruangan gitu, yang karya di jalan aku bikin ukuran kecil gitu, yang biasa aku kerjain di tembok sama buat untuk kepentingan pameran dalam ruangan jelas beda gitu, kayak misalnya ukurannya gitu, ada pertimbangan di mana kayak misalnya karya yang udah aku buat di tembok gitu, itu aku kecilin dalam ukuran tertentu gitu, dan memilah bahan material yang masih menurutku cukup signifikan gitu, kayak misalnya pemilihan item materialnya gitu, dan bahan sebagai medium buat karya itu sendiri gitu. Iya, karyaku kan teknik stensil gitu. Aku berusaha untuk mengcapture sebuah footage peristiwa gitu, kayak aktivitas sosial gitu. Dari mulai biasa yang ku angkat dari sudut pandang anak-anak gitu kan, terus humanis gitu. Nah di sini aku
bagaimana mempresentasikan visual itu gitu ke dalam bentuk karya gitu dengan teknik stensil. Kenapa stensil ya? Karena apa ya, kayak medium dan pola kerja yang menurutku kupilih sebagai visual presentasi gitu. Dan karena stensil juga, di mana sebuah teknik yang berbasis desain gitu, yang kemudian karya itu bisa direpetisi ulang, kayak misalnya nggak cuman sekedar aplikasi di ruang publik, tapi itu bisa dicetak misalnya kepentingannya untuk merchandise gitu kan. Jadi berangkat dari situs karya stensil yang ku buat ini sebenarnya bisa lebih masif lagi gitu untuk menjadikan media itu media interaktif gitu ke publik. Kalau keasikan nih baru akhir-akhir ini sih sebenarnya, kayak misalnya milih material, pemilihan material gitu. Aku nggak menggunakan kertas atau kanvas gitu. Itu temuan yang menurutku menarik. Kalau misalkan temuan-temuan lain mungkin ya lebih ke explore isu gitu kan, explore misalnya gimana caranya aku dapat kayak misalnya artikel gitu atau bacaan-bacaan gitu atau berita gitu, itu dikemas menjadi bahasa visual gitu. Itu sih sebenarnya yang menurutku menarik gitu. Terus kalau kayak pengalaman kamu yang kerap bikin project, terus aku melihat kayak karya-karyamu tuh dekat dengan dunia literasi mungkin ya. Dunia literasi atau semangat literasi gitu. Kamu bisa cerita nggak, maksudnya kenapa banyak topik-topik tentang itu gitu, terutama juga ke anak-anak gitu? Karena lingkungan juga ya. Lingkungan salah satunya. Terus ya itu tadi ya, seperti aku bilang gitu kan, gimana sih sebenarnya mengemas sebuah bacaan gitu ya, literasi, terus tulisan-tulisan yang menarik gitu menjadi satu pijakan gitu kan, untuk kemudian kita rangkum dalam bentuk visual gitu. Ya, seberapa penting? Seberapa penting? Hadirkan. Ya, aktivis sih. Ya karena ini Kak. Karena praktek kerja di jalan gitu ya, terus bagaimana bahasa visual itu merangkum satu isu atau satu literasi tadi itu ke ruang publik, agar supaya si tema atau isu yang kita inginkan itu bisa lebih gampang si publik itu membacanya gitu, atau menjadi satu kayak ya ingatan gitu loh. Cek, yuk. Bagaimana sih kamu melihat, atau menurutmu seperti apa sih di dunia street art hari ini di tahun 2020 ini? Manis-manis. Jadi kompetisinya tuh lebih ke ini kali estetika gitu ya, indah gitu kan. Terus kemudian itu juga akhirnya perkembangannya menjadi punya tempat khusus gitu. Kayak misalkan teman-teman berkarya, selain berkarya di jalan gitu, udah banyak yang membuat pameran-pameran di ruang-ruang atau di tempat-tempat yang ya semacam galeri atau art space gitu kan. Aku pikir perkembangannya baik, artinya yang biasanya teman-teman dulu di jalan, tapi dia udah memikirkan bagaimana merepresentasikan, bagaimana memamerkan sebuah karya dalam
dalam ruang gitu. Jadi ya menarik sih perkembangannya gitu. Asik. Ya jangan berhenti untuk beraktivitas ya, khususnya berkesenian gitu. Apapun yang ditekuni gitu. Karena kita selalu berdoa gelombang pandemi ini akan segera berakhir gitu. Kalau misalnya kita nggak punya aktivitas yang kita kerjakan di sini, nanti sayang sih gitu. Ketika misalkan semuanya udah bisa beraktivitas secara normal yang senormal-normalnya. When I'm on the mic, I'm gonna do it some freestyling. Semua tepuk tangan buat Rasman Opi. Thank you. Much respect. Jogja, Surabaya Connection.